seorang istri ingin melepas status dia sebagai istri ya dari sang suami. Namun khulu ini haram kecuali jika ya sang suami melakukan jinayah, kejahatan terhadap istri dari dua aspek. Kejahatan agama, misal sang suami gak sholat, ya, sang suami berzina, sang suami ya minum khamr, pecandu narkoba, gak mau tobat, gak mau dinasehatin dan semisalnya. Atau sang suami ini pelaku kesyirikan, suaminya dukun gitu, naudzubillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimat a'azanallahu wa iyyakunna. Alhamdulillah di pagi ini, di hari keberapa? 6 ya. Hari ke-6 dari bulan Ramadan, kita masih diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini, yang mana dahulu para salaf berdoa 6 bulan sebelum masuknya Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu jangan ngobrol dulu, udah ngaji ini. Ntar aja ngobrolnya ya. Dengerin dulu ya. Nanti kalau udah pengajian selesai boleh ngobrol, boleh tanya nanti. Ya, para salaf dahulu berdoa 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, kana salaf yad'una Allah sittata ashhur qabla Ramadan ayuballighuhum. Para salaf dahulu berdoa 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Sekarang kita mungkin jarang berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Maka maksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala, sehingga hal tersebut menjadi pelebur dosa, peningkat derajat kita dan pahala kita, serta datangnya rahmat Allah, serta goals atau tujuannya menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tujuannya untuk apa? Agar kalian bertakwa. Baik. Itu prolog sedikit saja. Nah, kajian kita di bulan Ramadan ini adalah kajian terkait tentang fikih berpisah dari pasangan. Serem memang. Ya, memang serem. Tapi bukan maksudnya biar siap-siap nanti pisah. Bukan. Ya, ini fikih berpisah dari pasangan diajarin di buku-buku fikih di semua mazhab. Bukannya maksudnya memotivasi kita, menganjurkan kita untuk berpisah, bukan. Akan tetapi jika itu terjadi pada orang-orang di sekitar kita, kita ngerti solusinya. Karena banyak kaum muslimin, muslimat, mereka nikah nggak punya ilmu. Katanya al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Nikah duluan, padahal nggak ada yang pernah khataman kajian fikih kitab nikah. Nah, ini coba nih, ini ibu-ibu nih kayaknya pengantin senior semua ini kan. Banyak ini. Siapa yang dulu waktu gadis sebelum nikah sudah khatam kitabun nikah, madhab apapun deh, madhab Syafi'i kayak satu buku fikih aja. Ada nggak? Berarti dulu waktu nikah tuh terobos aja udah. Belajarnya belakangan. Nah ini. Nah kalau memang demikian, tidak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar. Walau ibu-ibu dulu pernikahannya 40 tahun silam, atau mungkin 50 tahun silam, zaman Orde Lama dulu Bung Karno, tapi sekarang masih ada suami, maka tetap belajar fikih pernikahan. Tapi yang kita bahas di sini sekarang bukan fikih pernikahan seperti ya bagaimana sikap terhadap suami, hak kewajiban, bukan. Kita langsung aja sesuatu hal yang mungkin jarang dijamah
oleh kaum muslimin muslimat, yaitu fikih berpisah dari pasangan. Supaya apa? Tadi ketika terjadi perpisahan di sekitar kita, kita tahu. Karena banyak nggak ngerti. Orang berumah tangga mungkin secara syariat dia sudah jatuh cerai, tapi karena nggak paham ya udah. Atau dia tidak jatuh cerai tapi dianggap cerai. Nah di sini kita akan bahas yang pertama namanya khulu, yang kedua talak, ya, yang ketiga li'an, yang keempat fasakh, yang kelima ila, yang keenam zihar. Ini ada 6 poin. Ya, yang pertama tadi apa? Khulu. Khulu itu apa? Nih kita akan urai satu-satu. Nah, singkatnya khulu itu pengajuan gugatan cerai dari istri ke suami. Jadi istri ke suami. Ini khulu. Kalau dari suami ke istri namanya apa? Talak. Makanya talak itu hak suami bukan hak istri. Kalau istri tiba-tiba saya minta cerai jatuh talak, wah kita bapak-bapak jadi duda semua ini cepetnya. Ya, istri kan gitu kebanyakan ya, kalau di sini sih enggak. Kebanyakannya yang di sono-sono dikit-dikit ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ke Betaria dulu. Wah langsung ingat. Nah, itu ya. Nah itu enggak jatuh tak cerai. Nah itu talak hak suami. Nah yang ketiga tadi apa? Li'an. Ini li'an. Ini prolog ya, mukadimah ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Li'an itu adalah saling melaknat antar suami istri. Saling melaknat antar suami istri. Melaknat. Melaknat. Antar suami istri karena salah satu dari mereka dituduh berzina oleh pasangannya. Makanya hati-hati ya nuduh pasangan berzina, kalau nggak punya bukti dicambuk. Kalau bebas biar cambukan li'an. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, itu li'an saling melaknat. Nanti kita akan bahas. Ya, fasakh itu pembatalan nikah, yaitu dibatalkan nikah karena sebab-sebab. Tapi kalau saya sebutin satu-satu malah ya, ini nanti kita bahas. Sekarang kita bahas khulu. Kita bahas khulu. Khulu secara bahasa itu berasal dari kata kholo'a, yaitu melepas. Ya, melepas pernikahan. An-naza'. Nah, karena masing-masing dari pasangan seorang istri ingin melepas status dia sebagai istri ya dari sang suami. Namun khulu ini haram kecuali jika ya sang suami melakukan jinayah, kejahatan terhadap istri dari 2 aspek. Kejahatan agama, misal sang suami gak sholat, ya, sang suami berzina, sang suami ya minum khamr, pecandu narkoba, nggak mau tobat, nggak mau dinasehatin dan semisalnya. Atau sang suami ini pelaku kesyirikan, suaminya dukun gitu, naudzubillah. Ya, paranormal. Nah, ini si istri boleh mengajukan gugatan khulu namanya. Khulu yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami. Dan ketika demikian sang istri tidak dikategorikan berdosa. Ya, tidak dikategorikan berdosa, ya, tidak terkena hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumra'atin talabat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin, ya, lam tarih raihatal jannah au kama qala. Wanita mana saja yang minta cerai ke suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia enggak bisa mencium aroma surga. Ya, dia tidak bisa mencium aroma surga. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak terkena hadis tersebut karena memang dia dilegalkan, diperkenankan, dibolehkan resmi dalam syariat mengajukan gugatan khulu. Tadi pertama, karena ada kejahatan dari suami, pertama kejahatan aspek agama. Tadi ya, suami syirik, suami dukun, suami enggak sholat, segala macam. Ini setelah nasihat bertubi-tubi diajukan ke suami. Jangan baru suaminya enggak sholat langsung cerai, bukan. Nasihati dulu.
nasihati dulu. Ini kesalahan agama yang betul-betul fundamental. Fundamental ya. Kalau sekedar suaminya itu nggak ke masjid, jangan minta cerai. Yang penting dia sholat dulu. Ya. Atau karena ibu-ibu ikut pengajian, suaminya nggak ngaji. Padahal suaminya udah sholat, jangan minta cerai. Nggak boleh. Ya. Atau beda pengajian. Istrinya NU, suaminya MU. MU Muhammadiyah, NU apa? Newcastle United, bukan. NU. Gak boleh kayak gitu. Emangnya salah satu dari itu ada pembatal keislaman, kafir? Enggak kan? Atau pengajian-pengajian yang lain. Istrinya akhwat, halakoh ini, suaminya ikhwan, pengajian itu. Nah, kalau memang ada kekufuran baru boleh. Tapi kalau enggak, cuman perbedaan ijtihadiyah lah, jangan. Ya. Jangan. Nah, ini yang pertama, ada aspek kejahatan terhadap agama dari sang suami. Kejahatan agama itu fundamental. Nggak sholat suaminya. Loh, nggak sholat fundamental? Lah iya, nggak sholat nggak fundamental. Orang nggak sholat itu diperselisihkan status keislamannya. Orang nggak sholat diperselisihkan status keislamannya. Berapa kali nggak sholat? Bukannya sepekan sekali dia sholat, artinya sepekan dia nggak sholat, cuman sekali Jumatan. Bukan. Yang dipersisikan itu 1 atau 2 sholat. Ya. Nah, mazhab Hanbali mengatakan orang yang nggak sholat 1 aja atau 2 karena malas, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, sampai menjelang maghrib terbenamnya matahari, dia nggak bisa sholat 2 kali zuhur kodoan, asar adaan. Dia nggak bisa tuh karena bentar lagi maghrib, maka ini dianggap kafir oleh mazhab Hanbali, murtad, keluar dari Islam. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi tidak mengatakan kafir, tapi dosa besar. Ya, ini terkait hukum akhirat. Hukum dunia gimana? Mazhab Hanbali menghukum mati orang yang nggak sholat karena kemurtatannya. Mazhab Syafi'i menghukum mati orang yang nggak sholat karena dia tidak sholat. Mazhab Maliki menghukum mati orang yang tidak sholat karena dia tidak sholat. Hanya mazhab Hanafi yang tidak menghukum mati orang yang tidak sholat. 1 atau 2. Hanya tanda kutip di penjara. Kalau ada pemerintahan Islam, penjara penuh nih. Bukan mau koruptor sama siapa? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Loh iya, Abdullah bin Syakik dari kalangan tabi'in mengutip perkataan, ya, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat itu tidaklah memandang ada suatu amal yang apabila amal tersebut tidak dikerjakan maka menyebabkan orangnya menjadi kafir kecuali hanya sholat. Ada orang gak puasa padahal dia mampu, dia tidak kafir. Dosa besar ya. Di Mi'raj Nabi SAW melihat orang yang kakinya digantung di atas, kepala di bawah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian bertanya pada Jibril, man haulai ya Jibril, siapa itu Jibril mereka itu? Kata Jibril, haulai min ummatik, mereka itu kalangan umatmu yang mereka yuftirun, enggak puasa tanpa udzur. Dan di dunia kalau ada mazhab Syafi'i yang menegakkan syariat Islam di negeri ini, orang yang enggak puasa di penjara sampai waktu berbuka, enggak dikasih makan di penjara. Tapi enggak kafir. Tapi kalau orang yang enggak sholat, kata sahabat kafir. Loh kok bisa begitu? Karena Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Hurairah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang enggak sholat kafir dia. Dan di neraka ini neraka nih ada khusus untuk orang yang enggak sholat. Sementara nggak ada neraka khusus orang yang nggak puasa. Memang di surga ada. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga memang ada pintu surga namanya ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang yang puasa. Ya. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila orang yang puasa masuk udah ditutup. Tapi nggak ada di neraka namanya pintu neraka khusus untuk orang yang nggak puasa.
Sementara orang yang nggak sholat punya neraka khusus, namanya neraka sakor. Allah berfirman, ma salakakum fi sakor. Kenapa kalian ada di neraka sakor, wahai penduduk neraka sakor? Penduduk neraka sakor mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Sebagaimana penjelasan Allah di surah Al-Muddatsir. Ya, Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam liman taraka sholata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Bahkan para ulama menyatakan orang yang nggak sholat dosanya lebih jelek, lebih jahat, lebih busuk daripada pelaku zina, pelaku LGBT, daripada koruptor, pencuri, peminum khamar, pemakan riba. Na'udzubillah. Jadi kalau punya pasangan nggak sholat, ini kejahatannya luar biasa ini. Kejahatan yang fundamental. Makanya Allah firmankan, ya, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Sampai demikian dakwah perintahkan untuk sholat kepada keluarga. Dan bersabarlah ketika engkau menjalankan tugasmu untuk memberikan pengarahan pada keluarga. Anak kecil, ya, belum balik, kata Nabi, muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian ketika mereka berumur 7 tahun untuk sholat. Umur 10 tahun gak mau sholat, tambeng dia, gak mau. Apa kata Nabi? Wadribuhum hum asyru sinin. Pukul mereka. Kalau mereka gak mau sholat umur 10 tahun. Kalau udah balik gak mau sholat gimana? Tadi madhab Hanafi dihukum mati, madhab Maliki dihukum mati, madhab Hanbali dihukum mati, madhab Hanafi dipenjara dalam waktu yang lama. Tapi eksekutornya bukan kita. Siapa? Pemerintah. Tapi kalau mukul anak, eksekutornya siapa? Kita. Yang penting pukulnya bukan di wajah, bukan di kepala. Dipukul. Ya, dipukul. Nah, saya nggak punya anak, adanya cucu, boleh nggak? Boleh, cucunya tuh. Dicubit, dijewer, nggak apa-apa. Nggak sholat. Wah, ntar diaduin ke Kaseto, melanggar Komnas HAM anak. Alah, aduh. Komnas HAM anak. Ya, merusak itu. Ya. Memukul itu memang boleh, tapi tadi jangan apa? Di wajah dan apalagi sampai mengeluarkan darah, menimbulkan bekas luka. Nih ibu-ibu nih ya, bapak-bapak juga dulu. Zaman kita dulu lah, zaman saya sama ibu-ibu beda mungkin ya. Ibu-ibu senior ini ya. Itu kita kalau ngaji dulu dilanggar sama Pak Ustadz, sama Ustadzah. Ya. Kita males, kita nggak setoran, dipukul pakai apa? Pakai rotan. Mana tangannya? Sini, pertak. Ya enak, sekarang jadi kenangan indah. Kalau sekarang mana tangannya pertak? Viral. Dilaporin gurunya. Kacau ya. Kalau kita kenangan indah. Saya kalau ketemu guru ngaji saya zaman dulu, waduh, sayang perempuan. Kalau enggak saya pensiun tangannya. Ya, kangen dulu ya waktu kecil. Pertak, enak itu. Indah sekarang. Ya, kalau ngadu ke orang tua malah diomelin, kamu sih bandel. Digituin. Barakallahu fik. Nah, ini kembali ke permasalahan tadi. Ya, kesalahan yang mendasar, yang fundamental dari suami dalam kejahatan terhadap agama dan kejahatan terhadap istri. Nah, tadi kan ada dua aspek kejahatannya. Jinayah dalam urusan agama, satu lagi jinayah kejahatan terhadap si istri. Kejahatan terhadap istri apa? KDRT, tanpa nafkah, ya, disia-siakan. Maka sang istri boleh mengajukan gugatan khulu dengan mengembalikan mahar. Jadi kalau khulu mengembalikan apa? Mahar. Makanya kalau maharnya mahal itu bagus, dianjurin biar ngembalinya berat. Kalau mahar ikan cupang, nih gue balikin ikan cupang lo, ya. Ada mahar ikan cupang, saya pernah lihat kemarin viral. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin ikan cupang satu ekor ikan cupang. Saya terima nikahnya, nih ikan cupang. Segelas air mineral, ya. Kalau cerai gimana? Nih saya pulangin air mineral. Ya. Barakallahu fiik. Nah, berarti khulu. Nah, khulu di sini yaitu melepas. Jaizun ala iwadin ma'lum. Itu boleh.
Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kata Allah kepada para suami, tidak halal bagi kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada istri kalau kalian mencerai, nggak boleh. Ya, kecuali kalau si istri tersebut yang mengajukan khulu. Ya, mengajukan khulu. Ketika sang suami menerima, maka jatuhlah cerai. Dan status khulu sama seperti talak. Cuman bedanya khulu itu boleh rujuk. Kalau talak nanti kita bahas. Talak di situ, talak yang sunnah itu berlaku ketika si istri dalam keadaan suci dan tidak atau belum digauli. Baru talak sah. Kalau khulu boleh si istri lagi haid, nifas mengajukan khulu, apalagi suci. Tapi kalau talak tidak boleh kecuali sang istri ditalak dalam keadaan istri suci dan belum digauli. Berarti talak yang dalam keadaan istri haid, nifas itu talak bid'ah. Talak bid'ah. Namun para ulama berselisih, apakah talak bid'ah berlaku atau tidak? Ya, berlaku atau tidak talak bid'ah. Yang jelas kalau si suami mencerai istri dalam keadaan si istri haid, nifas atau suci, tapi sudah digauli, sudah berhubungan badan, pagi-paginya berantem, terus istrinya dicerai, si suami dosa besar. Dan banyak ini para suami-suami durhaka kepada Allah, kepada istri, nggak ngerti dia. Udah hubungan badan, si istri dicerai. Ini gila ini, ya, kacau, ya, ini kacau. Ya, berantakan. Ya, itu nggak boleh. Ini haram. Maka si suami wajib bertobat. Nah, status cerainya itu para ulama khilaf. Nanti di pembahasan talak. Ini baru khulu dulu, ya. Taib, barakallahu fikum. Nah, ini khulu yang pertama dalam Islam, ya, itu terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang terkenal, ya, istri Sabit bin Qais. Ya, Sabit bin Qais istrinya di situ pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Sabit ibn Qais ma'atibu alaihi fil khuluq wala din, walakin akrahu al-kufra fil Islam. Nah, ini juga ada opsi ketiga, boleh minta khuluq kepada sang suami dari istri. Selain ada kejahatan dalam masalah agama dan dunia dan terhadap istri, ada opsi ketiga. Yaitu si istri memang sedari awal tidak srek nikah sama suaminya. Ini khulu terjadi pertama pada kasus seorang sahabat yang namanya Sabit bin Qais. Istrinya mengajukan khulu. Dan istrinya ketika mengajukan khulu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'atibu alaihi fi khulu. Sabit bin Qais, saya tidak cela dia dalam masalah perilakunya. Dia orangnya baik. Waladin, agamanya baik. Enggak, agamanya enggak tercela. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Namun saya enggak suka kalau saya jadi kufur dalam Islam. Artinya kalau saya terus-terusan jadi istri dia, nanti saya durhaka sama dia. Begitu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, kenapa sebabnya? Disebutkan dalam riwayat kana Sabit ibn Qais damiman. Sabit bin Qais ini damiman, ini kalau kita terjemahkan buruk rupa. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dia orangnya pendek, hitam, gemuk gitulah, nggak menarik. Tapi dia waktu itu kaya, ya kaya. Dan dia ya udahlah, kayak terpaksa nikah. Nah ini makanya ya, kalau ibu-ibu punya putri, ya mereka gadis, nah itu diminta pendapatnya, ya jangan langsung aja. Ini ada Datu Maringgi, kamu mau nggak? Wah, Siti Nurbaya. Nah, ya kesian gitu. Udah sama Datu Maringgi, pada tahu semua Datu Maringgi. Bener senior ini. Beneran senior Pak. Iya. Masya Allah. Ya. Nah, makanya ya ibu-ibu nih. Kemudian nih, nanti saya bahkan bahas mengenai memilih pasangan secara fisik. Kemudian kata Nabi, aturidina alaihi hadiqata. Kamu mau nggak balikin
kebun dia. Jadi tuh Sabit bin Qais, walau dia mungkin secara fisik nggak good looking, tapi dia good rekening. Kaya dia. Maharnya apa? Kebun kurma, Masya Allah. Kebun kurma bukan segini, bayangin berhektar-hektar. Ya, kata Nabi, kamu mau nggak atarudina, ya, atarudina alaihi hadiqatah. Kamu mau nggak balikin kebun dia yang jadi mahar kamu? Kata istrinya, na'am. Ya. Kemudian kata Nabi, kan pertama Sabit bin Qais nggak mau. Jadi begini fikihnya. Ketika sang suami tidak mau, si istri mengajukan gugatan khulu ke hakim. Maka si hakim memandang apa alasannya. Oke, alasannya oke, maka diterima oleh hakim. Maka kata Nabi, di sini Nabi berkedudukan sebagai hakim, aqbil al-hadiqah wa taliqha tatliqatan. Ayo terima mahar yang kamu berikan ke dia kemarin, yaitu kebun kurma, dan cerai dia dengan 1 kali cerai. Talak 1. Ya, talak 1. Tapi kalau si suami langsung terima, itu sebenarnya dalam syariat tidak butuh lagi ke pengadilan, ke hakim. Ya, tapi kalau negara kita negara yang ada administrasinya, itu lain lagi. Tapi secara syar'i kalau sudah demikian sudah jatuh khulu. Tapi tadi ya, perbedaan khulu dengan cerai. Kalau khulu itu bisa rujuk. Cerai talak 3 nggak bisa rujuk. Kecuali si mantan istri menikah dengan pria lain, setelah menikah dengan pria lain, berhubungan badan dengan pria lain, setelah itu pria lain tersebut menceraikannya atau mati, kemudian si mantan CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya. Atai barakallahu fik. Nah. Ya, ini khulu. Nah, khulu para ulama berselisih apakah jatuhnya talak 3 atau talak 1. Nah, banyak ulama mengatakan talak 1 sebagaimana hadis Nabi kepada Sabit bin Qais ini. Ya, jatuh khulu. Ya. Nah, masa idahnya pun para ulama berselisih. Apakah 3 kali masa suci atau sekali masa suci? Biar nikah lagi sama cowok lain si perempuan tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang aman kita ambil pendapat 3 kali masa suci. Sama seperti ditalak. Tahu nggak? Ngerti nggak Ibu? Masa suci itu gimana ditalaknya? Ini perempuan masa suci. Berantem cekcok sama suaminya. Berantem cekcok sama suaminya, dia lagi suci. Kalau nggak masa suci, tadi talaknya talak apa namanya? Talak bid'ah. Kalau talak di masa suci, talak apa namanya? Talak sunnah. Ini namanya sunnah. Jangan Ibu, saya mau ikut sunnah. Jangan, bukan. Maksudnya ini namanya aja. Namanya talak sunnah. Nah, si istri ditalak. Anti talik, kamu saya cerai. Nanti di pembahasan talak kita akan bahas lafadznya. Kamu saya cerai. Pak, salak 1. Ini suci kan? Kemudian dia haid. Masuk bulan kedua suci. 2. Haid. Bulan ketiga suci. Haid, udah boleh nikah sama cowok lain. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i, quru itu adalah suci. Ada ulama yang mengatakan quru haid. Kalau haid berarti yang pas haid ketiga belum. Paham ya? Belum. Nih saya kasih analogi. Seorang istri dicerai oleh suaminya di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Suci. Ya, kemudian masuk haid di bulan Rajab juga. Masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Suci. 2. Haid. Masuk bulan Ramadan. Suci. Kemudian haid. Bulan Syawal dikawinin. Boleh sama orang lain dikawinin. Ya. Baik talak 1, talak 2, atau talak 3. Paham ya? Nah, kalau mau balik sama mantan, talak 1, talak 2 saja. Ya, talak 1, talak 2 selama masa iddah itu tanpa akad. Talak 1, talak 2 balikan sama mantan di masa iddah. Masa iddahnya tadi ya. Tahu ya? Masa iddahnya 3 kali masa suci. Balikan sama mantan itu cukup ya tanpa akad baru. Para ulama mengatakan dengan lafaz atau berhubungan badan atau ya udahlah, ambil kelingking bayan ya. Rujuk. Oke, udah rujuk selesai, nggak perlu. Tapi kalau sudah masa iddah berakhir masa iddah, mau balikan sama mantan, akad baru.
Nggak usah ngundang-undang, malu. Udah mawali aja udah, nggak usah ke KUA lagi, orang buku nikahnya udah ada. Undang-undang lagi. Ente nikah lagi sama siapa? Sama suami saya. Malu udah. Nah, udah malu ya. Nggak usah ngundang-undang. Akad baru, mahar baru. Ya. Nih, dia talak 1, dicerai sama suaminya. Kalau masa idah masih ada, rujuk bisa, oke? Masa idah sudah berakhir, ini dia boleh nikah sama pria lain. Tapi mantannya yang paling berhak. Ternyata balik lagi yuk. Kenapa? Ada anak-anak, enak. Udah, nikah lagi. Nikah lagi, rumah tangga lagi, berantem lagi, cekcok lagi, cerai lagi. Berarti gimana? Dari 0 kayak di SPBU atau tetap kehitung? Beneran saya mau tanya ini. Dari 0 kayak di SPBU atau lanjut? Bid'ah itu. Itu nggak ada salapnya kayak gitu. Tapi lanjut. Pas nikah lagi nih, berantem lagi, cerai lagi, talak 2 berarti. Jangan dia bilang, loh kan kita kemarin udah akad baru, walimahan lagi, maharnya lebih gede lagi pada yang pertama. Wah. Masa lanjut udah talak 2 nih? Iya. Nah, berakhir masa idah, bayan lagi, nikah lagi, masih boleh nggak? Boleh. Atolak kumaratan, kata Allah, talak yang bisa rujuk 2. Dah selesai tuh. Dah akad lagi. Ya. Saya nih ngundang, nikah mulu ente sama siapa? Sama dia lagi. Ini memperbaharui pernikahan ini ya. Nah, udah nih ya. Kemudian akad lagi, berantem lagi, cerai lagi, talak 3. Game over udah. Talak 3 udah selesai. Nah, game over udah. Balik lagi bisa nggak? Nggak bisa. Sampai si istri menikah dengan pria lain. Ya, pria lain juga nggak boleh main-main ya. Dia nggak boleh sewa orang. Ente nikahin istri saya ya. Tapi nanti jangan ini ya. Dia tahu peraturannya. Sampai berhubungan badan. Ya udah ya. Sebentar aja ya. Langsung cabut. Awas kamu. Nggak boleh. Oke, bayar berapa? Ini dilaknat. La'anallahu al-muhallil wal muhallillahu. Ini dilaknat, ini muhallil nih namanya. Ya, yang tadi tuh sandiwara gitu-gituan. Ini dilaknat, nggak boleh. Itu mesti nikah normal. Ya, ini udah talak 3 nih, dia udah nggak bisa. Ini namanya talak bain kubro, bain udah pisah. Boleh balik sama mantan, si mantan nikah sama cowok baru, berhubungan badan. Kemudian suami mantan meninggal atau menceraikan dia. Habis itu dia berakhir masa idahnya. Ya, kalau suami mantan mati berarti masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau si suami mantan menceraikan dia, masa idahnya berarti berapa? 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Lah yang ini mantannya nenek-nenek. Udah menepus, nggak ada suci-sucian lagi. Nah, nih, berarti gimana kalau nenek-nenek? Nenek-nenek senior. Kalau senior gimana, Bu? Suci terus. Suci mulu. Ini dicerai nih sama mantan suaminya dia, sama suami barunya, dicerai dia. Berapa masa idahnya? Coba jawab, jangan salah-salah ya. Bid'ah ntar. Betul, 3 bulan hitungan hijriyah. Ya, 3 bulan. Hitungan hijriah ya. Jangan, ini kan Februari udah. Sekarang udah Maret. Februari kemarin 28. Ya. 1 bulan itu dalam Islam 29 30. Kata Nabi asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Begini nih. Kata Nabi sebulan itu segini, 10, 20. Terus jempolnya diumpetin. 9. Berarti 29. Fa in guma alaikum fa akmilu salasin. Kalau terhalang dari melihat hilal,
maka sempurnakan menjadi 30. Jadi 1 bulan itu 29 30 hari. Enggak ada 28 Februari, apalagi 31, enggak ada kelebihan. Ya, enggak ada. Nah, kalau yang mantannya dia itu adalah senior, ya, maka dicerai sama suami barunya 3 bulan aja, baru dia bisa nikah lagi. Nah, ketika dia nikah lagi gimana tuh? Berantem lagi, cerai lagi. Dia udah cerai ini istrinya nih sebelumnya 3 kali, kan 3 kali ya? 3 kali nih. Habis itu mantannya nikah sama orang lain, pisah lagi, balik lagi sama dia, berantem lagi. Mau jadi hobi bercerai-cerai ini. Nih gimana nih? Bener nih Bu, saya mau tanya sama Ibu. Gimana nih? Talaknya dari 0, 1 apa udah 4? Gimana? Loh kok bingung? Ini saya tanya ini yang pasti ada kemungkinan terjadi kan? Bukannya khayalan. Ini yang saya tanya ini bukan khayalan, bukan sesuatu yang absurd, nggak mungkin. Ini pas ada kemungkinan. Gimana? Ini baru dari 0 lagi, dari 1. Nggak ada talak 4 kali. Talak 4 kali nggak ada. Berarti ini baru dimulai dari awal lagi. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, berikutnya ini masalah khulu, ya. Selesai masalah khulu. Nah, nanti dikumpulin aja permasalahan, kalau ada yang mau tanya silahkan. Ini masalah khulu. Ya. Nah, kemudian tadi ya kesimpulan khulu, gugatan cerai yang diajukan oleh si istri. Nah, kemudian disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Di pengadilan agama nggak kenal khulu-khuluan. Karena pengadilan agama itu pengadilan agama yang hukum Islamnya itu udah campur baur dengan A, B, C, D segala macam. Hilang, ya. Maka mereka kalau istri mengajukan khulu, dia diberikannya susah deh. Bahkan ketika si istri sudah dicerai oleh suami berkali-kali, pengadilan agama menganggapnya belum terjadi perceraian. Padahal udah dicerai berkali-kali. Bahkan mereka meminta saksi. Padahal jelas jumhur ulama namanya cerai, rujuk, ya itu tidak ada butuh saksi. Ya, tidak butuh saksi. Ya, kan ada itu beberapa pesohor sudah mencerai istrinya berkali-kali, kemudian di pengadilan agama dipaksa, ya, rujuk. Nah, ini ajib ini. Ya, ini ajib. Tapi kita bicara di sini bukan mengenai pengadilan yang demikian, tapi secara fikih. Ya, secara fikih. Nah, jadi khulu boleh dikala suci, haid atau nifas. Kalau talak hanya boleh dikala suci. Taib barakallahu fikum. Nah, kalau rujuk dari khulu nggak boleh kecuali akad baru, walaupun masih dalam masa iddah. Ya, walaupun dalam masa iddah. Nah, taib. Nah, masa iddah khulu para ulama berselisih, ada yang mengatakan 1 kali masa suci, ada yang mengatakan 3 kali masa suci. Ya, kita ambil pendapat ulama mazhab yang mengatakan 3 kali masa suci. Ya, walaupun rujuk di masa iddah tetap dengan akad baru. Para ulama Syafi'iyah mengatakan wala raja'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. Tidak boleh rujuk dengan istri yang telah mengajukan khulu kecuali dengan akad yang baru. Jadi si istri mengembalikan mahar ke suami. Udah, saya nggak mau sama kamu lagi. Ya udah. Si istri berubah pikiran. Mas, maafin saya ya. Kita nikah lagi ya. Kan saya masih masa iddah. Hidup bareng lagi. Oh, nggak boleh. Akad baru. Ya, akad baru. Bedanya sama tadi apa? Talak. Kalau talak di masa iddah tanpa perlu akad baru. Kemudian bedanya lagi sama talak apa? Ketika khulu, seorang wanita mengajukan khulu, maka sudah tidak ada kewajiban nafkah dari sang mantan suami. Tidak ada kewajiban memberikan tempat tinggal, kecuali jika si mantan istri membawa anak dari suami atau mengandung janin bayi si suami. Baru ada nafkah untuk hal tersebut. Ya. Nah, itu demikian. Taib. Adapun talak 1, talak 2, nanti kita bahas nih di pembahasan masa iddah. Talak 1 dan talak 2, si istri
tetap dapat dua hal. Pertama, dapat tempat tinggal. Kedua, dapat nafkah. Maka si istri gak boleh pergi dari rumah si suami ketika si suami mentalak satu atau dua. Ya, jangan dikit-dikit berantem kabur ke rumah orang tua, kabur. Itu jangan didengerin tuh Betaria Sonata, jangan didengerin. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku, jangan. Ya, kalau ditalak bukan dipulangin. Nih kesalahan nih orang nih, dia ceraiin istrinya nih. Dia ceraiin istrinya, terus istri diantar. Sini kamu, saya pulangin ke rumah orang tua kamu. Enggak. Talak satu, dapat tempat tinggal, dapat nafkah. Talak dua, demikian juga. Bukannya ditalak, terus dibawa istrinya. Ngomong ke mertuanya, nih anaknya saya pulangin. Lah, talak berapa? Talak 3? Enggak, nih baru sekali. Mantu, jahil, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti agama. Talak 1 dapat nafkah. Talak 2 dapat nafkah, dapat tempat tinggal. Talak 3 baru selesai. Itu pun talak 3 tetap dapat nafkah kalau si mantan membawa anak atau mengandung janin si suami. Memang boleh lagi hamil dicerai? Boleh. Ya, boleh. Ini kesalahan di masyarakat. Lagi istri lagi hamil jangan dicerai, nggak boleh. Lah, talak bid'ah itu hanya pada 2 kondisi, nggak ada yang ketiga. 2, pertama haid atau nifas. Yang kedua istri suci tapi sudah digauli, itu baru talak bid'ah. Kalau talak istri hamil sah. Kapan masa iddahnya? Ketika melahirkan. Ya, HPL, hari perkiraan lahiran 9 bulan 10 hari. Bulan ke-9, hari ke-9, besok lahiran, dicerai oleh si suami, itu boleh. Pas lahiran, berakhir masa iddah. Berarti si mantan istri baru punya bayi, baru lahiran, baru bersalin, langsung ada yang lamar, boleh nikah gak? Boleh. Kalau tahu diri. Ya nggak apa-apa, di masa Nabi ada, cuman di masa kita kayak begitu. Di masa Nabi ada. Ya, Nabi mengizinkan seorang wanita yang suaminya meninggal beberapa malam sebelum dia melahirkan, terus boleh nikah baru. Perempuan ketika haid dan nifas itu boleh nikah. Mungkin ada di antara ibu-ibu ketika akad lagi haid. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kan berhubungan badannya. Boleh akad, boleh. Nah, ya, jadi mencerai istri dikala istri hamil itu boleh. Kapan masa iddahnya? Sama seperti suami meninggal ketika istri hamil. Masa iddahnya bukan 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari itu di luar masa hamil. Kalau lagi hamil, mau meninggal kayak suaminya, mau suaminya mencerai kayak, masa iddahnya sampai melahirkan. Saya baru hamil bulan pertama, ya berarti masa iddahnya 9 bulan lagi. Nah, begitu. Ya. Bulan ke-8 hamil, ya berarti masa iddahnya bulan depan pasca melahirkan. Nah, demikian. Taib, ini mengenai khulu. Ya. Mana nih? Lidahnya kena kaki. Kena kaki ya. Langsung untet saya deh. Nah, kemudian berikutnya at-talaq, pembahasan talak sekarang. Ya. At-talaqu darban. Talak itu ada 2 macam. Sorihun wa kinayatun. Ya, yang pertama talak yang soreh. Artinya talak diucapkan oleh suami dengan lafadz redaksi kalimat yang jelas. Yang kedua kinayatun. Lafadz talak redaksi dari si suami hanya kinayah. Kinayah itu apa? Kiasan. Ya, kiasan.
Nah, lafadz yang sharih tidak membutuhkan niat. Lafadz yang sharih itu ada 3 macam dalam mazhab Syafi'i. At-talaq, al-firaq, as-sarah. Talak, kamu saya cerai, begitu. 1, firaq, saya berpisah sama kamu. Yang ketiga, sarah, saya lepas status kamu sebagai istri. Itu sharih semua. Talak bahasa Indonesia cerai. Misal seorang suami berkata pada istrinya, kamu saya cerai. 1. Kemudian firaq, berpisah. Kamu saya berpisah sama kamu. 2. Ketiga, lafadz namanya sarah. Saya lepas status kamu sebagai istri saya. Ya. La yaftakhir sharihut talaqi ilan niyati. Nah, lafadz redaksi kalimat cerai yang sharih tidak butuh niat. Ya, tidak butuh niat. Artinya si suami ngeprank istrinya itu jatuh talak. Ya, si suami mengatakan, "Ma, kamu saya cerai." Istrinya kaget, "Hah? Kok gitu, Pak?" Istri nangis, bercanda gitu. Bikin konten. Jatuh talak? Jatuh. Ya, kata Nabi SAW, salasun. Ya, jidduhunna jiddun, hazluhunna jiddun. Kata Nabi 3 hal yang seriusnya adalah dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Pertama, nikah. Kedua, cerai. Ketiga, rujuk. Pertama, nikah. Kedua, cerai. Ketiga, rujuk. Nikah itu ribet. Mesti terpenuhi rukunnya. Rukunnya ada mempelai wanita, ada mempelai pria, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul. Adapun yang diperagakan oleh para pemain film dan sinetron, ya, saya nikahkan kamu sah? Enggak sah. Pemeran walinya bukan wali betulan dari si pemeran wanita, pengantin wanita, enggak sah. Paham enggak sini? Enggak sah. Kecuali kalau itu betul-betul anaknya. Artis, bapak anak main film. Diki Dzulkarnain sama anaknya. Siapa itu? Nah, ya itu. Dia juga tahu semua. Ya, nah itu. Suaminya Mak Wo, nah itu tahu Mak Wo ya? Kan anaknya itu Aminah Cendra Kasih, nah itu. Mak Wo. Nah itu baru sah, ya. Kalau enggak bisa. Nggak bisa. Kalau beda nasab ya, bukan bapaknya nggak sah. Ya, ini bukan wali dia. Ya, WD Mukhtar ngewaliin siapa? Ya, siapa misalkan pemain wanita, bukan anaknya, bukan. Iya, bukan. Ya, wali itu kan pertama bapak, kedua kakek. Kakek itu ayah bapak, bapak kandung, bukan bapak angkat, bukan bapak tiri. Ini wali. Bapak, ayah bapak, mesti ayah bapak, bukan ayah ibu, kakek dari bapak. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung, seayah seibu. Ini yang ketiga. Apakah abang atau adik laki-laki? Yang keempat, saudara seayah saja. Abang atau adik tapi sebapak saja, beda ibu. Yang berikutnya, paman, saudara bapak. Saudara bapak, abang atau adik bapak, paman. Yang keempat, keponakan laki-laki dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki. Yang kelima, anak paman. Berarti selain dari itu bukan wali. Janda punya putra, mau nikah, dalam mazhab Syafi'i putranya nggak boleh jadi wali. Dia nggak boleh mewalikan nikah ibunya dalam mazhab Syafi'i, kecuali suami bapaknya nih anak, mantan suami si janda ini
adalah sepupunya, sepupu dari pihak bapak. Ya, sepupu. Jadi suami dia adalah sepupu dia, anak pamannya. Anak pamannya. Berarti anaknya ketika menikahkan ibunya bukan berstatus sebagai anak, tapi berstatus sebagai anak sepupu laki-laki. Paham sini? Nah, taib. Itu mengenai perwalian. Ini sedikit aja ya, sedikit. Ya, mudah-mudahan jadi penambahan pengetahuan. Karena tadi terkait, ya, nih 3 hal yang bercandanya dianggap serius, seriusnya dianggap serius. Pertama nikah. Yang kedua cerai. Yang ketiga rujuk. Rujuk hak suami. Sama seperti talak hak suami. Rujuk itu bukan hak istri. Rujuk adalah hak suami. Kalau suami ketika istri masa iddah, suaminya mengatakan, kita rujuk yuk. Suami, ayo, nggak jadi, bercanda doang. Oh, udah rujuk. Udah rujuk. Berarti masa iddah si istri berakhir. Ya, masa iddah si istri berakhir. Besok ini berakhir masa iddah istri, 3 kali masa suci. Besok. Ya, misalkan nih si istri besok haid. Besok haid nih di masa suci ketiga. Besok haid nih si istrinya. Si suami ngeprank. Rujuk yuk, berakhir masa iddahnya. Ya, berakhir masa iddahnya. Udah rujuk, betulan. Begitu. Paham sini ya? Nah, itu 3 hal yang bercandanya serius, seriusnya bercanda. Maka jangan main-main sama lafaz cerai. Ya. Lafaz cerai itu jangan main-main. Nah, lafaz cerai yang sharih itu dianggap sah selama si suami sadar. Kalau suami ngigo nggak sah. Lagi ngigo, kamu cerai, istrinya. Oh, ngigo suaminya. Ngigo, maka nggak sah. Atau si suami dipaksa. Kamu ceraikan istri kamu atau saya bunuh anak kamu. Ya, dipaksa, maka tidak jatuh cerai. Dipaksanya ini yang mengakibatkan tadi hilangnya nyawa. Ya, kalau dipaksa-paksa gitu doang mah, kalau kamu nggak ceraiin istri kamu ya kita PHK. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu cerai paksa di situ bukan tam kalau istilah fikih. Ikroh tamnya itu ikroh nakis, nggak memenuhi syarat. Nah, bisa pahami sini ya. Nah, bagaimana kalau suami marah mencerai? Ya, jatuh talak nggak? Tidak jatuh talak kalau hilang akalnya. Tapi kalau masih dia ada akalnya, jatuh talak. Ada orang marah, ya sebenarnya masih sadar siapa dia, siapa istrinya. Tapi kalau udah hilang akal, nggak sah. Ya, sama seperti punya suami gila. Tiap hari ceraiin istrinya mulu yang waras. Ya, istri sabar aja. Kamu saya cerai. Ya, suaminya. Kata orang kamu dicerai mulu. Gini. Nggak jatuh. Hah? Ya. Emang boleh punya suami gila? Nanti kita bahas di fasakh. Kita bahas nanti di permasalahan fasakh, yaitu menganulir hukum pernikahan. Kalau suami gila atau istri gila, masing-masing pasangan boleh memilih melanjutkan dengan kesabaran atau berpisah. Ya, karena memilih pilihan dia, itu boleh. Ya. Taib barakallahu fik. Ya. Nah, berikutnya ya. Tadi kita bahas yang namanya talak ya sharih itu tidak membutuhkan niat. Ya, tidak membutuhkan niat. Nah, yang kedua talak tadi apa namanya? Yang pertama talak sharih, yang kedua talak apa namanya? Kinayah. Kinayah bahasa kita apa? Kiasan. Kullu lafdhin ihtamala talaq wa ghairuhu yaftaqiru ila niyah. Nah, kalimat kiasan itu kiasan, misal begini, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ini butuh niat. Kan ada kemungkinan mencerai atau tidak. Sono pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Sono. Atau begini, anti khaliyah, udah kamu bebas. Ya, pergi kamu, la tarji ila baiti, jangan balik lagi ke rumah saya. Itu ada kemungkinan talak atau tidak? Jatuh talak kalau si suami niat cerai. Ya, kalau si suami niat cerai. Tapi kalau si suami tidak niat cerai, tidak jatuh talak. Misal si suami berantem sama istrinya, udah kamu pergi aja sono, kalau nggak suka sama saya. Nah, pergi sono, nggak ada niat cerai, karena memang kesel aja.
jatuh talak? Tidak. Ya. Nah, ini butuh pengetahuan ilmu agama fikih dari si suami. Ketika suami ngomong begitu, dia niat cerai, berarti dia yang tahu nih. Ya, dia yang tahu si istri sudah jatuh talak. Dia niatnya, dia kesel sama istrinya dalam hatinya. Udahlah, saya ceraiin aja kamu. Udah, kamu kalau nggak suka sama saya pergi sana. Tadi niatnya apa? Saya cerai kamu. Udah, kamu sana, kalau nggak pergi sana. Berarti jatuh talak. Ya, jatuh talak seperti ini. Tapi kalau enggak, cuman sekedar seloroh aja karena emosi. Udah, kamu kalau nggak suka sama saya, pergi sana kamu. Tidak jatuh talak. Hanya seloroh karena emosi. Ya, tapi kalau talak sorry, yang jelas kamu saya cerai. Mau niat kek, mau enggak kek, mau bercanda kek, sah selama tadi tidak dipaksa, akalnya masih ada. Ya, baik. Beberapa waktu lalu ada kejadian, teman saya poligami. Ya, istrinya tahu, ngambek istrinya, naik ke lantai 3. Kalau kamu nggak ceraikan istri kamu, saya lompat dari sini. Telepon saya, ini gimana Ustaz? Saya nggak mau cerai istri kedua saya. Masa saya cerai? Gimana nih? Kalau nggak dia lompat. Udah, ceraiin aja. Nggak jatuh kok. Itu dipaksa. Kan ini nyawa kan? Nyelamatin nyawa dia. Iya. Nih, kamu saya cerai. Dengerin, pakai apa namanya? Dikencengin handphone. Loudspeaker. Nah, baru dia turun. Jatuh talak? Tidak. Ya, tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak ke istri kedua. Istri kedua tidak tertalak. Si istri yang pertama nggak jadi bunuh diri. Nggak jadi bunuh diri. Ah, ini juga kalau nikah poligami jangan diam-diam. Ya. Nggak boleh. Bukannya nggak boleh ya. Mudorot. Mudorot. Kalau dia mati gimana? Karena istri kedua punya hak gak? Kalau punya anak punya hak gak? Loh iya. Punya hak. Gak, jangan diam-diam. Ya. Jangan diam-diam. Ngapain dong? Ngasih tahu ke istri. Katanya minta maaf daripada minta izin katanya. Nah. Ya pokoknya dia kasih tahu. Mau minta maaf kayak minta izin kayak mau apa kayak pokoknya kasih tahu. Jangan diam-diam. Ya. Kalau diam-diam bohong terus. Ya, bohong terus. Ya, ibu-ibu pun juga mending suaminya itu poligami dia kasih tahu atau diam-diam. Pasti milihnya nggak dipoligami. Ngambil pilihan ketiga. Orang pilihannya 2. Nih suaminya ada poligami. Suaminya mau diam-diam atau ngasih tahu. Pasti milihnya mending nggak poligami. Ya, kurang lebih tadi kisahnya itu. Karena ada relate kejadian dengan ya teman saya yang poligami, istrinya ngancem kalau nggak ceraiin lompat dari lantai 3. Coba bayangin. Ya, masuk berita viral. Seorang istri berhijab lompat dari lantai 3. Nggak jadi mati, nyangkut. Aduh, gak jadi mati, nyangkut semua, koreng-korengan doang udah lecet koreng, aduh mati enggak, aduh malu iya, malu semua malu ya malu. Nah, ya, bro, tapi bukan di sini kan, jangan-jangan di sini lagi enggak ya, enggak ada ya, enggak ada. Taib, nah tadi. Lafaz cerai yang kinayah itu membutuhkan yang namanya adalah niat. Nah, ini mengenai talak. Adapun konsekuensi dari talak 1, 2, 3 tadi sudah saya jelaskan di awal, sehingga saya tidak butuh penjelasan panjang lebar lagi di sini. Ya, talak 1, talak 2 ada rujuk. Rujuknya di masa iddah. Ngitung masa iddahnya tadi paham ya? Ya, nah, oh iya, itu tadi kalau si suami mentalak istri ditalak sunnah ketika si istri sedang masa suci atau si istri hamil. Bagaimana ketika si istri ya dalam masa haid, nifas atau suci tapi sudah digauli? Ini namanya talak bid'ah. Si suami pertama wajib bertobat
Dan pernah kejadian di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah, bukan di masa Umar, di masa Rasulullah maksud saya. Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah bahwasanya anaknya Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar, menceraikan istrinya. Ketika istrinya haid, Umar bingung, nih kok mantunya dicerai sama anaknya, mantunya lagi haid. Bingung Umar. Ya, Umar sebagai orang tua bertanggung jawab juga walaupun anakku udah berkeluarga. Maka Umar datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mantu saya diceraikan oleh anak saya, mantu saya itu lagi haid. Gimana ini?" Ya, maka kata Nabi SAW, perintahkan dia untuk rujuk. Ini kan lagi haid nih. Ya, perintahkan untuk rujuk. Setelah rujuk ditahan sampai masa suci. Ini kan haidnya berakhir, masa suci. Masa suci itu biarin sampai nanti haid lagi, kemudian masa suci yang kedua baru pilihan mau cerai atau tetap lanjut. Ya, mau cerai atau rujuk. Nah, jumhur ulama atau mazhab Syafi'i mengatakan talak bid'ah tetap berlaku. Perhatikan, talak bid'ah tetap berlaku. Jadi lebih ngeri konsekuensinya. Ya, nih saya kasih analoginya begini. Si istri ditalak di masa haid di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Maka mesti rujuk si suaminya. Pertama, suaminya wajib taubat. Ini dosa besar, talak bid'ah. Kedua, suaminya wajib merujuk istrinya. Merujuk istrinya. Tetapi nanti ketika masa suci, istrinya nggak boleh digaulin. Kan udah rujuk. Enggak, nanti ada syarat berikutnya lagi. Ya, si istrinya nggak boleh digauli. Ini hukuman buat si suami. Nanti istri masuk masa haid. Haid kedua. Suci lagi, suci kedua, baru diberi pilihan. Mau cerai atau rujuk. Kalau dia cerai berarti 2 kali. Karena yang tadi berlaku menurut mazhab Syafi'i. Ya, ada juga ulama yang mengatakan talak bid'ah tidak berlaku. Tapi dalam mazhab Syafi'i talak bid'ah berlaku. Ya. Nah, ini hati-hati nih. Ya, karena banyak orang nggak paham ini, istrinya haid dicerai, istrinya sudah digauli lagi masa suci dicerai. Ya, giliran istrinya hamil baru dia nggak mau cerai, padahal boleh dalam masa hamil kan mencerai istri. Nah, ini bolak-balik karena nggak belajar, ya, nggak mengerti. Nah, ini talak 1, talak 2 ada masa iddah. Ya, ada masa iddah. Masa iddahnya 3 kali masa suci. Di masa iddah si suami tetap wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, di talak 1, talak 2. Kalau rujuk tanpa perlu akad baru. Kalau berakhir masa iddah, rujuk akad baru. Talak 3 tidak ada rujuk. Kecuali konsekuensinya tadi. Si mantan nikah setelah berakhir masa iddah dengan dia, mantan menikah lagi, berhubungan badan, kemudian mantan berpisah sama mantan suaminya, yang suami barunya, kemudian dia masa iddah, baru boleh balik lagi sama dia. Ya, ini kalau talak 3. Nah, itu talak khulu. Nah, sekarang kita bahas di sini mengenai li'an. Ya, mengenai li'an. Li'an itu apa sih? Nah, perhatikan nih. Li'an itu saling melaknat, ya. Nah, disebutkan wa idza ramar rajul zaujatah bizina fa alaihi haddul qadfi. Perhatikan di sini, apabila seorang suami menuduh istrinya berzina. Ya. Maka si suami kan dia asal tuduh aja nih, hanya berdasarkan percakapan WhatsApp atau ada laporan, ya, nuduh orang berzina itu diterima persaksiannya kalau bawa berapa saksi? 4 orang saksi. Nah, kalau dia nggak bisa datangin 4 orang saksi, dia nuduh istri berzina, maka dia wajib dicambuk oleh pemerintah dengan 80 kali cambukan. Nah, kemudian
Dia nggak mau dicambuk juga. Tapi dia nggak bisa datangin saksi 4 orang bahwa dia nuduh istri berzina. Tapi dia nggak mau dicambuk. Berarti gimana biar dia bebas dicambuk? Dia melakukan li'an. Yaitu dia bersumpah 4 kali bahwa istrinya berzina. Yang sumpahnya itu setara dengan 1 saksi. Ketika dia bersumpah 4 kali di hadapan hakim, dia bersumpah, asyhadu billahi inni laminas shadiqin. Saya bersaksi atas nama Allah bahwa saya jujur fima ramaitu bihi zaujati fulanata minaz zina, terkait tuduhan saya yang saya alamatkan kepada istri saya si fulanah bahwa dia berzina. Kalau dia tuduh anak yang dikandung istrinya itu anak zina, dia tambahin wa annal hadzal walad minaz zina wa laysa minni, anak ini anak zina bukan anak saya. Dia bersaksi seperti ini 4 kali. Maka persaksiannya ini seperti persaksian 4 orang yang adil. Dan yang kelima dia mengatakan, ya, alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Saya mendapatkan laknat Allah jika saya dusta. Diterima dia. Berarti mantan istri dipanggil. Mantan istrinya berarti siap dirajam. Ini suaminya sudah menuduh zina. Suaminya nggak punya saksi, berarti suaminya dicambuk 80 kali. Tapi suaminya nggak mau dicambuk, melakukan li'an. Kalau suaminya melakukan li'an bersaksi 4 kali, yang kelima dia siap dilaknat kalau dia dusta, berarti istrinya dirajam. Istrinya juga nggak mau dirajam, istrinya juga bersumpah 4 kali. Ya, istrinya juga bersumpah 4 kali. Istrinya mengatakan asyhadu billah inna fulanan lihada limainal katibin fima ramani bihi minaz zina. 4 marrat. Dia bersumpah, saya bersaksi atas nama Allah, sesungguhnya si fulan ini, suami saya ini, dia berdusta terkait tuduhannya yang dialamatkan kepada saya dari zina 4 kali. Ya. Kemudian dia mengatakan yang kelima, yaitu alayya ghadabullah in kana minas sadiqin. Saya dapat kemurkaan dari Allah kalau dia jujur. Maka istrinya nggak dapat rajam, bebas. Tapi keduanya dipisahkan selama-lamanya tanpa boleh ada rujuk selama-lamanya. Tadi khulu masih bisa rujuk. Bahkan talak 3 sekalipun masih bisa balik lagi dengan konsekuensi yang tadi ya. Talak 3. Talak 3, mantan istri yang sudah talak bain kubra masih bisa balik. Si mantan nikah sama cowok baru, kemudian berhubungan badan sama cowok baru, dicerai atau cowok barunya meninggal, kemudian masa idahnya berakhir, dan dia balik lagi sama mantan suaminya. Boleh. Tapi kalau khulu masih bisa balik. Tapi kalau li'an nggak boleh, nggak ada lagi selama-lamanya. Nah, itu namanya li'an. Makanya hati-hati nuduh pasangan berzina. Ya, kamu ini ya selingkuh ya sama dia ya, zina ya sama dia ya. Wah ini nih qadzaf ini qadzaf. Kalau qadzaf cambuk 80 kali. Nggak mau qadzaf, ya udah li'an. Ya, li'an. Berarti li'an nih. Dia nuduh suaminya, saya bersaksi bahwa suami saya berzina, kalau saya dusta saya ya dapat laknat Allah. Berarti suaminya dirajam. Suaminya juga nggak mau dirajam. Oh enak aja, saya nggak. Dia dusta. Kalau dia benar saya dapat murka Allah. Dipisah selama-lamanya. Makanya hati-hati menuduh pasangan berzina. Ya, nah ada kisahnya di sini. Taib disebutkan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat. Ini sahabat ini. Bukan cowok zaman sekarang, namanya Hilal bin Umayyah. Ya, Hilal namanya Hilal bin Umayyah. Hilal. Kenal Hilal menjelang akhir bulan. Hilal bukan Bilal. Hilal bin Umayyah. Ya. Anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syuraik ibni Sahma. Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya serong dengan seorang pria. Pria ini juga sahabat Nabi. Namanya Syuraik bin Sahma. Ini 3 ini nih. Hilal istrinya yang dia tuduh istrinya berzina, serong dengan istrinya, namanya Syuraik bin Sahma. 3 sahabat Nabi. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian qala Nabi,
kata Nabi, al-bayyinah au had fi dhahrik. Mana buktinya? Saksinya mana 4? Kalau enggak kamu dicambuk punggung kamu. Ya. Faqal, kemudian Hilal bin Umayyah mengatakan, ya Rasulullah, idza rama ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisu al-bayyinata. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami para pria, para suami, ya, juga membutuhkan bukti kalau dia sudah melihat istrinya jalan sama cowok lain? Cuman buktinya apa? Jalan sama cowok lain. Ini para salaf pencemburu. Ya, lihat istrinya jalan sama cowok lain langsung, wah, zina kamu. Karena perkara berat. Ya. Dan memang seorang suami harus cemburu. Kalau enggak dayus, enggak bisa masuk surga. Masa suami biarin istrinya, istri kamu dijemput siapa? Oh, itu teman kerja dia, enggak apa-apa. Lah. Suami apaan kayak gini? Ya, istrinya diantar jemput gitu. Hatta Gojek sekalipun cemburu. Lah, emangnya tukang Gojek enggak punya syahwat? Tukang Gojek mang boneka apa? Punya syahwat. Ada kemungkinan nggak mereka ngapa-ngapain? Hah? Enggak ada kemungkinan. Berarti boneka beneran. Ya. Maka kalau suami ya mau kemana? Iya. Mau ke pasar ini, saya anterin. Ada kerjaan, udah saya anterin. Tunggu sampai saya pulang. Gitu. Jangan, udah nih saya pesenin Gojek, Grab car, ya, Gokar, ya Allah. Apalagi ya kalau mobil, motornya sentuh-sentuhan, apalagi mobil berduaan, ya ternyata sopir Grabnya lebih ganteng pada suaminya. Suaminya mungkin good itu rekening, sopir Grab good looking. Sopir Grabnya ganteng, suaminya burik. Coba gimana coba tuh? Fitnah nggak? Fitnah. Lirik-lirikan dia di spion itu. Lirik-lirikan. Rusak nggak? Naudzubillah. Ya. Cariin, boleh nggak pakai Grab? Boleh, kan Grab sekarang ada drivernya yang wanita. Cariin yang wanita, kan boleh milih tuh. Ada namanya, ada fotonya ya. Nah, ada namanya, ada fotonya. Ya, jangan cari yang lawan jenis. Ya, mau naik Gojek, cari yang cewek yang mana ya? Ini kacau ini. Ya. Nah, yang perempuan juga gitu. Jangan cari yang cowok, cari yang perempuan. Barakallahu fikum. Nah, ini di masa Nabi cuman begitu aja langsung dituduh istrinya berzina. Ya, kata Nabi, al-bayyinah illa wahaddun fi dhahrik. Mana buktinya? Kalau enggak kamu tetap dapat had. Akhirnya Hilal mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun. Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya benar-benar jujur. Pasti Allah akan menurunkan ayat terkait aku yang membebaskan aku dari had. Akhirnya turun ayat. Ya. Turun ayat di Al-Qur'an, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina. Walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Kecuali dia enggak punya saksi kecuali dirinya aja. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka persaksian mereka ialah 4 kali dia bersaksi atas nama Allah bahwa dia termasuk orang yang benar. Wal khamisah anna la'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, dia bersumpah bahwa dia nanti dapat laknat Allah kalau dia dusta. Ini di surah An-Nur ayat 6 ayat 7. Turun ayat ini, akhirnya Hilal bin Sumayyah tidak jadi dicambuk atas tuduhan istrinya berzina. Namun dia li'an terhadap istrinya. Istrinya juga mengingkari. Enggak, karena kan kalau dia sudah bersumpah, istrinya mesti dirajam. Istrinya enggak mau dirajam juga. Istri mengingkari. Istrinya bersumpah balik 4 kali. Dia dusta. Ya, dia dusta.
Akhirnya dipisah selama-lamanya, tidak boleh ada rujuk. Kalau dia menuduh itu yang anak dia kandung anak zina, berarti anaknya selama-lamanya tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya tadi. Ya. Nah, ini memutus nasab. Ya, memutus nasab. Hati-hati menuduh pasangan berzina. Ya. Taib. Ini sampai 9:30 aja. Dan materi kita masih panjang. Ya, mungkin ya 2 materi atau talak. Ini apa tadi? Khulu sama li'an dulu deh. Ya. Nanti masalah fasakh, ila, zihar itu mungkin ibu-ibu bisa ngaji di tempat lain atau sama guru-guru ibu-ibu yang lain, ya, atau di lain kesempatan. Tapi mungkin gitu aja karena waktu yang ada ini mungkin 10 menit ke depan kita manfaatkan untuk soal jawab. Ya, silakan. Iya, langsung Ibu. Ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Ini ada seorang suami, Pak, untuk berpoligami, tetapi pesan istri pertamanya begini, saya mengizinkan engkau poligami, asalkan engkau jangan kembali ke aku, sampai engkau tua. Ketika suaminya itu sudah tua dan stroke tidak dirasakan, menangis berteriak minta dirawat istri tua. Hukum istri tua ini bagaimana? Masya Allah. Garuk-garuk saya. Bisa jawab gak, Pak? Ini kayak ini nih ya. Ini rumit nih. Kayak serumit pembahasan pagar laut ini. Masya Allah. Ada ya kayak begini. Taib begini ya. Pertama ya. Tadi gimana? Si suami nikah lagi. Pertama ya Ibu, si istri itu nggak ada alasan mencabut hak suami dari diri dia karena si suami poligami. Itu kan dia ngomong begini, kamu jangan balik lagi ke saya sampai kamu tua. Berarti dari masa muda si suami sampai suaminya tua, istrinya mencabut hak suami dari diri dia. Ini si istri berdosa ini. Nusyus. Durhaka. Ya. Ini nusyus ini. Maksiat besar. Gak boleh dia berkata seperti itu. Ya, nggak boleh. Ketika dia memang nggak suka di poligami, lihat aja. Kalau si suami nanti nggak mampu berlaku adil, dia boleh cerai. Kalau dia lihat nih, oh suami saya nggak adil, dia silakan cerai, boleh sah. Kenapa? Karena suami nggak adil. Adil dalam poligami itu apa sih? Cuman dua, yaitu pertama adil dalam masalah nafkah. Dan adil pembagian malam. Adil dalam masalah cinta tidak dibutuhkan. Nabi SAW mengatakan Aisyah ahabbu ilayya. Aisyah adalah istri yang paling saya cintai. Istri yang lain Nabi cintai, tapi Aisyah paling Nabi cintai. Apakah Nabi nggak berlaku adil? Adil. Siapa yang bilang Nabi nggak adil? Allah berfirman, "Fankihu man taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah wanita yang kalian inginkan, yang diinginkan oleh si pria, bukan yang diinginkan oleh istrinya. Ibu-ibu zaman sekarang, kamu boleh nikah lagi, saya yang cariin, nenek-nenek. Padahal yang diinginkan oleh si suami. Ya, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, ya satu saja. Ya satu saja. Kenapa satu? Karena takut tidak mampu berlaku adil. Adil itu apa? Dalam tinjauan fikih hukum Islam cuma 2. Adil berlaku tadi dalam masalah nafkah. Nafkah pun di sini profesional. Pos 1, wah apa istilah pos ini?
Pos 1 anak 5, pos 2 belum ada anak. Masa sama belanjanya? Beda. Ya, beda kan? Beda. Pos 1 anak 5, pos 2 enggak ada anak, beda. Tapi adil dalam masalah nafkah. Kemudian yang kedua, adil dalam pembagian malam. Makanya kalau nikah diam-diam itu enggak adil. Terus tadi sisi, kamu jangan balik ke saya. Berarti dia nyuruh suaminya enggak berlaku adil. Jangan balik ke saya. Dan dia menghilangkan hak suaminya. Kan suami masih punya hak atas istri. Banyak hak suami atas istri kan? Banyak. Nah, dia jangan begitu. Udah biarin aja suaminya lihat. Ketika suaminya condong ke sebelah, baru diajukan. Ya, cerai. Itu boleh. Dan suami berdosa. Nabi katakan, man kanat lahu zaujatan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu mailun. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang punya 2 istri, kemudian dia condongnya itu tadi 2 hal, nafkah dan pembagian malam ke salah satu dari istrinya, maka datang dia di hari kiamat dalam keadaan, ini di hari kiamat nih dihisap dalam keadaan badannya miring sebelah. Stroke tuh, stroke di akhirat, stroke di dunia. Katanya tadi suaminya stroke tuh. Suaminya stroke. Ini di akhirat suami juga stroke. Suaminya apes banget, stroke dunia akhirat. Nah, itu berarti suaminya udah nggak berlaku adil. Kalau memang dia demikian, dia ceraikan istrinya. Ya. Nah, poligami itu juga ada kebutuhan. Bukan ikut-ikutan teman. Poligami. Saya juga bukan coba-coba. Ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Yang mendasar ya hubungan badan. Ya, itu. Atau mau nolong perempuan, dia janda, nggak ada yang nikah-nikahin, nafkahnya butuh. Silakan, itu bagus begitu. Ya, itu bagus kalau memang niatnya demikian. Apa? Apa, Bu? Kasus kayak tadi. Wah, itu condong ke yang muda, yang tua dilupain. Ini zolim namanya. Maka si istri boleh mengajukan cerai. Itu zolim begitu. Ya, namanya punya istri, ya selama istri itu, perhatikan ya, kita tidak membahas fasakh tadi. Ya, kita tidak membahas fasakh. Fasakh itu salah satunya boleh kita memfasakh nikah, membatalkan pernikahan kalau pasangan gila. Kalau pasangan salah satunya apa? Gila. Tapi itu statusnya bukan wajib menceraikan suami atau istri yang gila. Yang gila. Mungkin dulu gila waras, pas waras dia nikahin. Habis nikah kambuh. Ya, apes bener ini betul. Qadarullah. Dapat istri gokil katanya. Aduh, nah ini boleh dia cerai, boleh tidak. Begini, adil ini hatta pada istri yang gila. Istri pertama gila. Istri kedua waras, masa cari yang gila juga. Ngumpulin orang gila dia. Istri kedua waras. Ya, istri kedua waras. Dia kayak puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak gitu. Pos 1 hari Kamis, pos 2 Jumat, pos 1 lagi Sabtu. Ahad 2, begitu seterusnya. Pas jatah yang istri yang gila, majnunah, dia tetap tunaikan. Datang dia. Kan dia gak mau cerai. Dia gak mau ceraiin istrinya yang gila. Berarti tetap dapat hak. Ya, tetap dapat hak. Jadi sekedar mau ngerawat istrinya. Kasihan istri gila. Ya. Atau istrinya sakit-sakitan. Gak bisa melayani dia dalam hubungan badan. Dinikah lagi. Jangan karena istri saya udah gak bisa. Istri saya haid. Ya tetap dia datangin malam itu. Ya, ini adil begitu. Dan yang namanya poligami itu bukan cuma dalam Islam. Di Taurat, di Injil tuh ada. Di Taurat disebutin Abraham istrinya 2. Solomon itu Sulaiman istri 99. Nah itu memang biasa. Baik Islam maupun bukan Islam. Saya dulu waktu zaman sekolah SD studi tour. Sekolah kan saya orang Jakarta. Ya, SD saya di Jakarta studi tour. Perpisahan. Kemana itu? Ke Solo. Oleh Abdi Kraton dilihat-lihatin ini apa namanya Sultan Solo. Ini Sultan ini istrinya 40. Hah? 40. Dan dia agamanya bukan Islam.
Agama zaman dulu, Hindu atau Buddha lah, ya. Jawen. Ya, ini istri 40, yang ini istri 28. Kalah yang subur. Nah, tahu yang subur ya? Yang istrinya overdosis 647 itu. Nah. Wah, jatuh lagi. Ya, ada lagi nggak yang mau tanya? Yang tadi jelas ya? Lidahnya. Saya tanya Ustaz. Ya. Kaitan akad Ustaz yang pernikahan kedua itu masih butuh syarat wali sih untuk nikah. Setelah cerai nikah lagi. Ataupun untuk janda gitu kan akad ini syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad Apa tetap harus ada wali atau tidak? wajib ada wali. Ayu imra'atin, wanita saja yang nikah bila waliin fanikahuha batil, maka nikahnya batil. Baik janda sekalipun. Permasalahan yang tersebar di Indonesia, kalau janda nggak perlu wali, gila itu. Wajib pakai wali. Pernah dengar nggak? Kalau janda tidak butuh wali, itu kacau itu. Perbedaan janda dan gadis itu apa? Perbedaannya, Pertama, janda itu dimintai persetujuan wajib. Misal si fulan jadi wali, dia bilang ke putrinya yang janda, "Neng, ada yang ngelamar, mau nggak?" "Nggak mau pak." Udah, bapaknya nggak boleh nikahin dia. Tapi kalau gadis boleh tanpa persetujuan. Kapan kasusnya? Ketika putrinya belum balik. Emang boleh putri belum balik nikah? Boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi usia berapa? Salah. 6. Tapi berhubungan badannya umur 9. Ibu-ibu jangan fobia ya. 9 tahun itu Aisyah haid. Aisyah haid. Perhatikan Bu, kenapa masalah ini? Ibu tahu ibundanya orang Yahudi namanya Rebka. Ini ada di Talmud, ada di Taurat. Ya, orang Yahudi ada di Taurat menghikayatkan ibunda mereka namanya Ribka, yang orang barat nyebutnya Rebeka. Menikah dengan Ishak bin Ibrahim ketika Ribka berusia 3 tahun. Ya, berusia berapa? 3 tahun. Ya, berusia 3 tahun. Nah, barakallahu fikum. Dia berusia 3 tahun, tapi nanti digauli setelah haid. Lahir anaknya siapa? Israel, yang dikenal dengan Nabi Yakub. Israel. Nah, Bani Israel itulah anak-anak Yakub. Nenek mereka Ribka nikah sama berapa? Sama Ishak umur berapa? 3 tahun. Di Injil mamanya Yesus. Siapa mamanya Yesus? Yesus itu Isa. Orang Nasrani nyebutnya Jesus. Ya. Orang Islam nyebutnya Isa. Ibunya Maryam. Hamil anaknya tanpa suami umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Di Injil bukan Al-Quran. Di Injil ini disebutkan, dihikayatkan di Injil, Saint Yosef menikahi Maryam untuk menutupi apa yang dianggap aib oleh masyarakat terkait Maryam ketika Maria usia 11 tahun setelah melahirkan. Dan orang-orang Arab ketika Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun, orang-orang Arab Quraisy, munafik di Madinah, orang Persia Majusi di Iran, orang Bizantium Nasrani di Istanbul, dan kabilah-kabilah Arab yang musuh Nabi, tidak ada yang menjadikan bahan untuk menyerang karakter, membunuh karakter Nabi dengan kasus ini. Nggak ada. Kenapa? Karena lumrah di zaman itu. Zaman sekarang kenapa bermasalah? Nggak ada tuh Abu Jahal manfaatin ini, Abu Lahab, Ubay bin Salul. Nabi ini nikah sama anak kecil. Enggak, karena udah lumrah.
Nikah sama anak belum balik itu lumrah, tapi nanti berhubungan badan setelah sang istri haid. Nah, Aisyah haid umur 9 tahun baru tinggal bareng Nabi. Nah, berarti wanita yang belum haid dia dinikahkan, istilah fikihnya jabr. Jabr itu bapaknya menikahkan putrinya tanpa persetujuan putrinya. Itu perbedaan gadis dan janda. Tapi kalau janda nggak boleh, kecuali mesti persetujuan diri dia. Ini yang pertama, perbedaan gadis dan janda. Kedua, perbedaan gadis dan janda apa? Kalau seorang suami dia poligami dengan gadis, maka mabit atau bulan madu si suami dengan istri keduanya yang gadis 7 hari. Kalau janda 3 hari. Tapi kalau istri pertama mau janda mau gadis ya terus-terusan itu bulan madu dia terus. Ya, saya kok tiap hari. Ya ibu istri pertama. Ini maksudnya kalau seorang pria poligami dapat istri gadis, berarti bermalamnya 7 hari. Setelah 7 hari baru gilir rolling kayak tadi. Kalau istri kedua janda berapa? 3 hari. Ngeri amat nih pembahasannya. Waduh. Ini ilmu, Bu, ya. Ini ilmu. Saya jadi demo ya. Demo nih mereka nih. Pak Edi loh Edi. Waduh. Habis ini saya di demo nih. Saya ngejelasin fikih aja, Bu ya. Saya nggak bilang, ayo ibu-ibu silakan, persilakan suaminya poligami. Itu saya nggak ngomong gitu ya. Saya jelasin fikihnya. Ya, saya jelasin fikih. Agak ini dia belum pernah dia katakan kalau janda tanpa wali atau ujungnya tanpa izin walinya, jadi wali hakim atau sudah nikah. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau walinya masih hidup, wajib wali. Kapan hakim bertindak kalau si wanita tidak punya wali? Ya, ayyumra'atin laisa laha waliyun fasultan waliyuha. Wanita mana saja yang nggak punya hak wali, maka penguasa adalah walinya. Ini yang pertama. Atau ada wali tapi nggak sah. Kenapa? Karena bapaknya Nasrani. Ya, walinya Nasrani, maka walinya hakim. Begitu. Ini walinya ada, ngapain dia ke hakim? Nggak sah, nggak boleh. Ya, maka batil nikahnya. Nikahnya tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah, tidak boleh. Ya, batil dan tidak teranggap. Ya, tidak teranggap. Kalau dia melakukan itu sudah tahu dia dihitung berzina terus, dosa. Ya, naudzubillah. Nah, cukup kali ya. Cukup kali ya. Tanya poligami lagi deh. Waduh, ini lagi nih. Mau tanya nih. Enggak, istri aja. Iya. Soalnya kan maksudnya di umum itu harus dua-duanya menikah. Enggak, umum mana itu? Islam tidak demikian. Cukup si istri yang dibahas. Suami, Bu, nggak ada masa idah, Bu, suami, Bu. Hah? Masa idahnya gimana? Masa suci? Haid? Nggak ada. Ya. Enggak. Nih, ya, perhatikan nih ya. Saya kasih contoh nih. Si Fulan mencerai istrinya talak 3. Talak 3. Si Fulan dia nggak mau dong jomblo, nikah lagi ya sama yang lain. Mantan istri dia nikah sama cowok lain. Kemudian terjadilah perceraian dan pisah sama suami baru, berakhir masa iddah, balik lagi sama si mantan. Tapi si mantan udah menikah sama cowok lain. Sama cewek lain. Sama cewek lain. Boleh dia. Nah, dia jadi yang kedua berarti. Tadi kan pertama tuh, jadi istri kedua berarti. Boleh. Atau si suami ngeduda. Suaminya belum move on, mantannya belum move on. Mantannya belum move on. Dia ceraiin istrinya, habis itu dia nyesel, ya. Dia belum move on, ngeduda aja.
Ya, terus mantan istrinya tadilah boleh. Jadi nggak mesti nikah lagi terus cerai sama istri baru. Enggak. Tidak demikian. Kalau memang ada pemahaman demikian di masyarakat umum, itu pemahaman yang keliru, yang salah, yang mesti diluruskan. Ya, sekali lagi suami nggak punya masa iddah. Ya, jadi berarti kalau si suami nih istrinya meninggal nih sekarang, besok nikah lagi boleh nggak? Boleh kalau nggak tahu diri. Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau istri sekarang kalau nggak tahu diri katanya, tapi boleh sah, nggak dianggap berdosa. Ya, tapi ya gitulah gitu ya. Istri baru meninggal kemarin, langsung nikah lagi. Ya, nggak apa-apa. Tapi di masyarakat kita ya mesti tahan mental dia begitu. Ya, cukup udah ya, nggak ada lagi ya. Baik. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.